Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu dalam doa pagi online. Kita percaya biarlah kita senantiasa berdiam dekat dengan Bapa. Dan kita percaya saat kita ada dalam hadirat-Nya, kita menemukan damai sejahtera. Saat kita berada dalam hadirat-Nya, kita temukan iman kekuatan. Bahkan saat kita masuk dalam hadirat-Nya, kita temukan sukacita yang luar biasa. Dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kita menjalani hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau persiapkan hati kita lebih lagi untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ada damai. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Berdiam dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya.
dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami menyembah-Mu, oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami merasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami damai. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan iman dan kekuatan. Oh, bawa kami masuk lebih lagi. Nikmati hadirat-Mu, nikmati kasih-Mu. Kami bersyukur. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terus menemukan kasih-Mu Tuhan. Kami terus menemukan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami terus menemukan iman kami Tuhan. Kami terus menemukan sukacita-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh dikuatkan hari demi hari, untuk kami menapaki hari-hari yang penuh dengan tantangan dan rintangan ini Bapa. Kuatkanlah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, melewati masa-masa ini Bapa. Kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, perlindungan, penyertaan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera Engkau terus berikan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini Bapa. Izinkan kami mendengar kebenaran firman-Mu lewat hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman yang disampaikan hari-hari ini boleh semakin menguatkan hati dan iman kami, untuk kami terus mendekat kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Di dalam kehidupan ini, terlebihnya di dalam pernikahan kita, adakah kita mengalami satu kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan? Ataukah hari-hari ini saudara sedang mengalami problem di dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian? Nah Bapak Ibu, jangan pernah kita mempertanyakan, benarkah dia jodohku? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering kali terlontar ketika seseorang konseling di dalam rumah tangga mereka. Di dalam sebuah bimbingan pranikah, ketika dua pasang calon pengantin mengajukan untuk diberkati pernikahannya, pasti tim konselor akan bertanya kepada pasangan tersebut, yakinkah saudara bahwa
pasangan yang akan saudara pilih ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Selalu mereka dengan mantap menjawab, saya percaya bahwa ini adalah jodoh daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, adakah apa yang kita ucapkan ini akan berlaku untuk selama-lamanya, bahwa jodoh yang atau pasangan hidup yang kita miliki saat ini adalah benar-benar dari Tuhan sampai maut memisahkan kita? Karena seringkali itu hanya diucapkan di awal, tetapi kemudian mereka mengalami sebuah keraguan setelah mereka masuk di dalam sebuah pernikahan. Benarkah jodoh atau pasangan hidup yang aku nikahi ini adalah berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Seringkali mereka berkata bahwa aku telah salah menikah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung tentang pernikahan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hindari kata bercerai. Karena itu bukan solusi. Sebuah pertanyaan yang kita perlu renungkan pagi hari ini. Seringkali di dalam permasalahan rumah tangga kita, banyak suami atau istri yang berkata, kalau begitu mendingan kita bercerai saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus lari dari kenyataan? Mengapa perceraian seolah-olah menjadi solusi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, perceraian bukan solusi, karena perceraian itu tidak disukai oleh Tuhan. Bukankah pada awal pernikahan kita sudah berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa kita akan setia mendampingi pasangan kita sampai maut memisahkan, dalam keadaan suka dan duka, di dalam keadaan sakit ataupun sehat, di dalam kekurangan ataupun kelimpahan, kita tetap setia mendampingi pasangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau janji Tuhan kepada kita ya dan amin, bagaimana janji kita kepada Tuhan? Di hadapan manusia, kita saja dianjurkan oleh Tuhan untuk tidak berbohong. Kita akan baca di Imamat 19 ayat 11b. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Firman Tuhan menganjurkan kita untuk kita tidak berbohong. Itu saja dengan manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Adakah kita mau berjanji dengan Tuhan dengan seenaknya sendiri, menurut kepentingan kita sendiri? Tidak, saudara. Menurut saya, janji kita kepada Tuhan adalah nasar kita kepada Tuhan yang harus kita penuhi sampai akhir hidup kita. Apalagi Tuhan juga berkata di dalam Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah tidak menyukai perceraian. Karena itu jangan sedikit-sedikit kita minta cerai kepada pasangan kita. Karena cerai itu adalah haram bagi orang Kristen. Diucapkan saja jangan, apalagi untuk dilakukan. Allah tidak menyukai perceraian karena orang yang bercerai itu mengambil keputusan menurut hikmatnya sendiri. Dia tidak mau bersandar kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu? Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan ketika kita ada di dalam permasalahan? Mengapa kita mengambil keputusan sendiri untuk bercerai? Kalau Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, dan kemudian Tuhan mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, mengapa Tuhan tidak sanggup mengubah kehidupan rumah tangga kita menjadi penuh damai sejahtera dan sukacita?
miliki keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah, bahkan memberikan solusi atas permasalahan kita. Tuhan sanggup mengubah diri kita, Tuhan sanggup mengubah pasangan kita, sehingga kita menjadi pasangan yang berbahagia, karena kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan kendali rumah tangga kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita sudah menikah dengan orang yang salah. Karena pemikiran ini hanya membuat kita mengambil langkah untuk mengakhiri pernikahan. Bukan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Karena kita lari kepada apa yang disebut dengan perceraian. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dan berdoa seperti di Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Dan di dalam Mazmur 25 ayat 8 dikatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mari saudara, kalau Tuhan sanggup menunjukkan jalan kepada kita, bahwa Tuhan mampu menunjukkan jalan kepada orang yang sedang tersesat, kenapa kita tidak datang kepada Tuhan untuk mencari solusi dan jalan keluar? Jangan pernah menganggap selalu pasangan kita yang salah, karena manusia seringkali sulit melihat kesalahannya sendiri. Dia selalu menganggap dirinya lebih benar dari pasangan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan apa adanya, bahwa kita siap dibentuk, bahwa kita merelakan hati dan pikiran kita dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya ketika suami istri sama-sama datang kepada Tuhan, maka kita tidak pernah menikah dengan orang yang salah. Kita menikah dengan orang yang salah kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan trauma dengan pasangan kita. Berikan pengampunan dan kesempatan berikutnya kepada pasanganmu. Sampai kapan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, sampai kapan saya harus memberi kesempatan pada pasangan kita? Sampai selama-lamanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan pasangan kita mengalami sebuah perubahan. Segala sesuatu ada waktunya. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak ada yang sempurna, dan kelemahan kita seringkali ditunggangi oleh iblis agar kita terjatuh pada lubang yang sama. Tetapi jangan pernah kita membatasi Tuhan. Ketika saudara tidak percaya bahwa pasangan saudara bisa berubah, itu saudara sudah membatasi pekerjaan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah pasangan kita, tetapi ketika iman kita mengatakan bahwa kita tidak percaya, bagaimana Tuhan bisa mengubah pasangan kita? Tuhan selalu berbicara, jadilah kepadamu menurut imanmu, di Matius 9 ayat 29. Oleh karena itu Bapak Ibu, motivasilah pasangan hidup kita. Terus kita motivasi, kita sendiri juga berubah. Pasangan kita terus kita motivasi juga untuk berubah. Supaya apa? Kedua-duanya menjadi seturut dengan kata Tuhan. Jangan sampai kita terjebak oleh iblis, menjadi tidak percaya dengan pasangan kita. Motivasi dia sehingga kita terus sama-sama berubah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus datang kepada Tuhan. Apapun problema rumah tangga kita hampiri Tuhan secara pribadi. Dan kita bahu-membahu, saling menopang antara suami dan istri, saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menghakimi, tetapi kita terus bergandengan tangan untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Inilah kami sebagai suami, inilah kami sebagai istri yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kami bersyukur kepadamu, ada Allah yang kami miliki, Allah yang sempurna, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengubah kehidupan kami, Allah yang mampu mengubah karakter kami. Berikan kekuatan kepada kami dan tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan, agar kami boleh Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga kami, agar rumah tangga kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Allah, sehingga kasih Allah senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Jadilah Engkau kepala rumah tangga kami. Jadilah Engkau pemegang kendali daripada rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.